Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Saya Ragi Branjanwar. Tentunya saya gak sendirian. Ada dua teman saya yang bakal nemenin ngobrol soal topik yang penting banget pada dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Halo Rima dan Aliska. Hai Arya, hai semuanya. Senang banget bisa sharing di episode kali ini. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik. Topik kita kali ini pasti menarik banget nih. Betul, kita akan membahas manajemen risiko mulai dari pengertian, prinsip, tahapan, sampai fungsinya. Jadi buat yang pengen paham gimana cara menghadapi ketidakpastian ini, wajib dengerin sampai habis ya. Oke, kita mulai pertama ke pengertian manajemen risiko. Menurut Rima nih, apa sih manajemen risiko itu? Oke, nih secara sederhana, manajemen risiko adalah proses untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko yang bisa memengaruhi tujuan organisasi atau individu. Intinya, kita berusaha mengantisipasi hal-hal yang nggak pasti supaya dampaknya bisa dikurangi. Iya, jadi bukan cuma untuk perusahaan besar saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun, misalnya kita mau traveling, kita juga melakukan manajemen risiko, cek cuaca, cek kondisi kendaraan, sampai bawa obat-obatan, semua itu bagian dari mengelola risiko. Nah, menarik banget kan? Kalau prinsip-prinsipnya apa aja sih, Aliska, kalau boleh tahu? Prinsip manajemen risiko biasanya mencakup beberapa hal seperti yang pertama terintegrasi, yaitu harus jadi bagian dari proses organisasi, bukan sekadar tambahan. Yang kedua, struktural dan komprehensif dilakukan secara sistematis supaya hasilnya konsisten. Yang ketiga, disesuaikan harus sesuai dengan konteks organisasi dan kegiatan. Yang keempat, melibatkan pemangku kepentingan, yaitu penting untuk komunikasi dan konsultasi. Yang terakhir, berbasis informasi terbaik, yaitu keputusan diambil berdasarkan data dan analisis. Nah, intinya manajemen resiko harus jelas, terbuka, dan bisa menyesuaikan perubahan. Oke, tadi kan ada prinsip-prinsipnya. Nah, kita lanjut ke tahapan manajemen risiko. Untuk tahapan-tahapannya, Rima boleh jelasin nggak step by step-nya itu gimana sih? Boleh. Tahapan umumnya seperti satu ada identifikasi resiko, yaitu mengenali resiko apa saja yang mungkin muncul. Yang kedua ada analisis resiko, seperti evaluasi resiko, seperti menentukan resiko mana yang perlu diutamakan. Yang keempat ada penanganan resiko, memilih cara mengurangi, menghindari, mentransfer atau menerima resiko. Yang terakhir ada monitoring dan review, yaitu memantau apakah langkah yang diambil efektif dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Tahapan ini sifatnya siklus ya, jadi terus berulang supaya manajemen risiko selalu up to date. Nah, pasti di manajemen risiko ini pasti ada fungsinya dong. Kalau boleh tahu fungsinya apa sih, Aliska? Fungsinya banyak, yaitu melindungi aset dan sumber daya organisasi, meningkatkan pengambilan keputusan karena kita sudah tahu potensi hambatan, menjaga reputasi perusahaan, yang terakhir memberikan rasa aman bagi karyawan atau pihak terkait. Selain itu, fungsi manajemen risiko juga membantu perusahaan tetap kompetitif karena mereka siap menghadapi perubahan dan tantangan tersebut. Wah, pembahasan kita ini lengkap banget ya, dari pengertian, prinsip, tahapan, sampai fungsinya tentang manajemen risiko. Mungkin terima kasih ya untuk Hmm. Rima dan Aliska atas obrolannya dan terima kasih juga buat pendengar yang udah stay nih sama kita sampai akhir. Jangan lupa follow podcast kita untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.